Gimana? Gak salah pilihan aku? Paten nggak? Paten nggak wakil presiden kita? Tenang saja Pak Prabowo. Tenang saja Pak. Saya sudah ada di sini. Berkaitan dengan persyaratan calon presiden dan calon wakil presiden, kita juga sama-sama mengetahui bahwa keponakan yang mulia Ketua Mahkamah Konstitusi, Mas Gibran Rakabuming Raka. Sebentar, dengarkan putusan dulu ya. Kalau sidang putusan begini ini, nggak ada interupsi. Ya tidak bisa disalahkan kalau kita semua menduga, wah ini nanti pakai lagi nih pamannya. Karena ternyata sudah efektif. Kalau dinastinya Pak Jokowi ingin berbakti untuk rakyat, kenapa? Salahnya apa? Itu semuanya yang memilih itu rakyat. Drama politik yang menjadi perbincangan publik akhirnya berakhir sesuai dengan dugaan banyak orang. Gibran Rakabuming Raka didapuk jadi pasangan Prabowo Subianto untuk berlaga di Pilpres tahun depan. Pasangan ini pun sudah dideklarasikan dan didaftarkan. Gibran melenggang usai Mahkamah Konstitusi, MK memberikan jalan. MK mengabulkan uji materi perihal usia capres dan cawapres yang diajukan. Putusan ini memicu kritik dan polemik dan dianggap bias kepentingan. Karena Ketua MK, Anwar Usman adalah paman Gibran. Keikutsertaan Gibran dalam Pilpres tahun depan dinilai sebagai upaya Presiden Jokowi membangun dinasti. Apalagi anak bungsunya, Kaisang Pangarep langsung jadi Ketua Umum PSI meski baru beberapa hari. Sementara Bobi Nasution menantunya dikabarkan akan maju Pilgub Sumatera Utara di Pilkada tahun depan. Benarkah Jokowi sedang membangun dinasti politik? Inilah Satu Meja The Forum, selamat datang dinasti Jokowi. Malam ini Satu Meja The Forum akan dipandu oleh saya, Tri Agung Krestanto, yang menggantikan host Satu Meja The Forum, Budiman Tanurejo, yang sedang berhalangan hadir. Dukung semuanya untuk kebaikan negara ini. Mari kita hadapi Pilpres dengan semangat kekeluargaan, kebersamaan. Ya strategi masa harus diomongkan. Ya orang tua itu hanya tugasnya mendoakan dan merestui. Soal kecurigaan terhadap hakim yang misalnya ada keterikatan emosional dengan pihak tertentu, itu nanti kita serahkan ke tim. Soal umur, dibilang ini terlalu muda, itu terlalu tua. Jadi gimana? Presiden akan bersikap netral dan keren kan? Kalau menang netral. Pak Presiden yang akan melakukan itu. Mas Gibran tidak di TPN kok. Partai Solidaritas Indonesia siap mendukung Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran Rakabuming Raka. Oh, dinasti, semua dinasti, Bung. Ya itu kan masyarakat yang menilai. Kalau kita jujur, Anda lihat di semua partai, termasuk PDIP, ada dinasti politik. Kalau sudah menjadi anggota partai, jangan melirik-melirik lagi untuk pindah partai. Itu tidak ada dedikasi of life-nya. Yang menentukan itu rakyat, yang mencoblos itu juga rakyat. Bukan kita, bukan elit, bukan partai. Sepertinya banyak yang masih meragukan untuk Mas Wali sebagai cawapres nanti. Ya biar warga yang menilai. Pak Prabowo dan Mas Gibran, kalau umurnya ditambah, dibagi dua, secara rata-rata itu paling muda dibandingkan yang lain. Pengertian dinasti politik adalah keluarga yang patriotik, keluarga yang ingin berbakti kepada negara dan bangsa.
Salahnya apa? Ya, jangan dipolitisasi. Ya, malam hari ini hadir 5 narasumber yang secara kebetulan duduk di sebelah kanan dan kiri saya. Saya tidak memisahkan sebenarnya, tetapi di sebelah kanan ada Bang Panel Barus. Bang Panel adalah Ketua Bapilpres Projo. Selamat malam, Bang. Malam, Bang Astri. Ya, di sebelahnya Bang Panel ada Mas Fahri Hamzah. Saya sudah lama sekali tidak ketemu Mas Malam, Mas. Fahri. Sehat selalu. Bang Fahri adalah Wakil Ketua Umum Partai Gelora. Selamat datang di satu meja tuh forum. Dan di sebelah kiri saya adalah para pemikir-pemikir yang kritis. Ada Mbak Bivitri Susanti, ahli hukum tata negara. Selamat malam, Mbak Bivitri. Kemudian ada Prof. Dr. Lely Aryani, pakar komunikasi politik dari UNAS. Selamat malam, Prof. Mas Tra. Ya, dan di paling ujung adalah sahabat lama, sering ketemu, ada Dr. Sukidi, pemikir kebinekaan. Selamat malam. Ya, saya akan memulai perbincangan ini, dialog ini dari seorang Profesor Dr. Lely Aryani. Menurut Prof. Lely, mengapa Prabowo tetap memilih Gibran ya? Secara dari sisi komunikasi politik, sementara kan begitu banyak suara yang minor. Bahkan dari orang-orang yang selama ini mendukung Pak Jokowi dengan tudingan bahwa putusan MK itu syarat dengan kepentingan yang kekeluargaan dan sebagainya. Gimana? Ya, dan begitu banyak juga bakal calon presiden lainnya yang potensial ya, Mas. Betul, ya. betul. Karena Pak Prabowo itu berada dalam positioningnya dalam relasi patron klien dengan Pak Jokowi, itu satu. Kalau kita membuka literatur tentang relasi patron klien yang pernah dipopulerkan oleh Scott dan Roniger, itu kan ada 2 pola hubungan di dalamnya. Yang satu berdiri sebagai si patron, yang satu sebagai klien. Si patron itu punya kekuasaan, jabatan, wewenang, kedudukan, termasuk kasih sayang, gitu ya. Sedangkan si klien punya kesetiaan, meskipun kadang-kadang kesetiaannya dramaturgis, punya komitmen, janji, dan sebagainya. Apakah keduanya ketika salah satu saja dari keempat unsur masing-masing itu berhenti, maka berhenti pula di sana. Dan ingat, ketika Pak Prabowo maju sebagai calon presiden, bakal calon presiden, dinyatakan tagline-nya adalah keberlanjutan. Nah, keberlanjutan itu tidak berhenti pada program, tapi juga pada relasi yang dibangun bersama Pak Jokowi sebagai relasi patron klien tadi. Nah, intinya kekuatan itulah yang menyebabkan begitu banyak pilihan, bahkan dari partai-partai politik potensial, kader-kadernya juga potensial, bahkan ketua umum pun juga lewat gitu ya. Tokoh-tokoh yang punya komitmen tinggi, pengalaman dalam kekuasaan, jabatan, politik dan seterusnya, semuanya lewat. Ya? Semuanya lewat. Angin lalu semuanya gitu kan. Nah, intinya seperti itu kira-kira. Ya, saya pindah ke Bang Fahri. Bang Fahri kan dikenal juga kritis pada Presiden Jokowi. Dan tadi mendengar apa yang disampaikan Prof. Lely, apakah itu juga menjadi pertimbangan Partai Gelora sehingga kemudian partai ini juga kemudian menerima begitu saja padahal dengan suara yang sangat kritis di masyarakat tentang putusan MK yang disinyalir mengakali begitu? Kritik-kritik sistemik terhadap sistem pemilu kita saya kira sudah terlalu sering kita ajukan dan memang kita berada dalam satu sistem yang tidak ideal, yang tidak memungkinkan meritokrasi politik itu berbasis kepada ideologi dan gagasan yang digroom dalam satu partai politik, lalu itu menciptakan program janji-janji, manifesto dan seterusnya itu, lalu kemudian melahirkan kader-kader yang siap untuk mewakili gagasan partai itu untuk bertarung di ruang publik. Mekanisme itu tidak diciptakan oleh sistem kita sehingga pola pembentukannya itu apalagi dengan ditambah adanya presidential threshold 20%, maka koalisi kita sebenarnya itu dibentuk oleh kepentingan mengumpulkan tiket. Tidak ada gagasannya. Jadi kita tidak bisa menyesali karena memang kita menciptakan sistem seperti ini ya.
koalisi perubahan misalnya, itu dasar bertemunya tidak ada. Dua partai itu masih ada menterinya di dalam kabinet, dan dua partai yang ada menterinya dalam kabinet itu sebenarnya kalau dicurigai beroposisi kepada presiden, dia bisa mensabotase kebijakan presiden yang bisa menciptakan efek buruk kepada presiden kalau kemudian presiden dianggap akan mendukung salah satu kandidat. Itu yang buat. Saya kira ini dilema kita ya. Jadi karena itu kita nggak bisa secara sederhana memandang ini patron klien dan sebagainya. Tidak bisa karena sistemnya memang tidak ideal. Ini yang menciptakan keharusan kita untuk tetap komit kepada frame sistem yang baik, dan kita menganggap kesementaraan problem ini adalah ya kita harus perbaiki ke depan gitu. Dan Partai Gelora melihat ada dilema itu. Tapi Mbak, saya boleh pindah ke Mbak Bivitri. Mbak Bivit, Gibran sudah resmi didaftarkan bersama dengan Pak Prabowo, dan kemudian putusan MK juga menjadi banyak sorotan. Mungkin juga apakah menjadi pertimbangan atau tidak menjadi pertimbangan dari pencalonan ini, menurut Mbak Bivitri adalah apakah putusan MK itu cacat sehingga kemudian akan berdampak kepada proses selanjutnya? Sangat debatable ya. Maksud saya kalau cacat sangat debatable itu yang saya maksud adalah kita bisa melihat sebenarnya dengan mata telanjang bahwa memang banyak sekali masalah, terutama tentu saja kaitannya dengan benturan kepentingan. Karena kalau kita buka undang-undang kekuasaan kehakiman, yang namanya benturan kepentingan itu tidak harus antara pemohon dengan hakim. Tapi orang yang punya kepentingan terhadap perkara itu dengan hakim. Nah jadi dan kita bisa lihat di permohonan yang dimenangkan itu, permohonan nomor 90 yang Almas Saki Biru, itu namanya Gibran disebut. Karena Almas sebagai fansnya. Iya, katanya pengagumnya Gibran. Jadi itu aja sudah kelihatan. Dan memang biasanya Mahkamah Konstitusi itu lebih ketat kalau menilai legal standing orang untuk memohonkan sesuatu. Kadang-kadang orang yang tidak ada di DPR saja kalau menyoal undang-undang pemilu itu biasanya langsung tidak dapat diterima. Kok ini seorang yang pengagum Gibran saja bisa diterima? Kalau di putusan di gugatan permohonan itu tidak menyebut sebagai pengagumnya Gibran, mungkin nggak diterima kali ya? Atau sebaliknya? Nah kita belum tahu ya, katanya itu berandai-andai. Tapi Mas Ra, boleh nggak sedikit nih? Soalnya saya tadi sangat terusik ketika mendengar dinasti itu masalah ini ya, patriotisme. Yang tadi Saya mau sedikit saja, mungkin Mas Ra udah harus pindah lagi ya. Tapi sedikit saja, ada yang keliru tuh, agak malah mendasar menurut saya. Karena dinasti itu jangan disamakan dengan keluarga. Beda. Jadi dinasti politiknya itu satu. Tapi yang kita masalahkan di sini adalah cara berpolitiknya yang jadi rusak. Jadi kalau Bang Fahri tadi bilang, ini sistemnya emang rusak, tapi ini yang terjadi sekarang menurut saya adalah dinasti Jokowi ini menggunakan sistem yang rusak itu tambah merusak dengan menyeret MK ke tengah pertikaian. Tambah merusak. Itu pendapat Mbak Bivit sebagai ahli hukum tata negara. Bang Panel, apakah suara-suara ini tidak menjadi pertimbangan buat Projo ketika menentukan dukungan? Ya, bagaimanapun putusan MK itu sudah keluar dan sah. Dia hari ini sudah menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pemilu. Ya, saya pikir kita jangan berdebat dari aspek polemiknya saja, tapi kita lihat baik atau tidak isinya. Lalu yang kedua, sebenarnya juga dampak dari putusan ini juga membuka jalan yang cukup luas bagi banyak kepala daerah. Saya hitung tidak kurang dari 21 kepala daerah yang bisa sebenarnya maju berkontestasi. Gitu. Lalu yang ketiga, kalau ditanya bagaimana ini mempengaruhi atau tidak terhadap keputusan Projo, Mas Tri, Projo itu secara organisasi memutuskan mendukung seseorang itu tanggal 14-15. Dan putusan MK ini putusnya tanggal 16, jadi kami sudah putus duluan. Sudah putuskan duluan, baru putusan MK keluar. Jadi apapun keputusan yang kami ambil, itulah yang kami pegang. Seperti itu, Mas Tri. Ya, oke. Saya ingin bertanya kepada Mas Sukidi sebagai pemikir kebangsaan, apakah putusan MK ini konflik kepentingannya sangat besar, atau memang ini jalan baru demokrasi di Indonesia?
Tetapi jawaban Mas Sukidi akan disampaikan setelah jeda. Kembali lagi di satu meja The Forum dan kembali tadi pertanyaan kepada Mas Sukidi. Apakah putusan MK ini konflik kepentingan atau jalan menuju dinasti atau memang asik-asik saja sih karena memberikan kesempatan anak-anak muda untuk tampil? Saya melihat bahwa MK berada pada satu titik nadir yang sangat buruk bagi kebangsaan kita. Karena apa? Karena ini tentu saja bukan sekedar konflik kepentingan, tetapi harus dibaca sebagai satu stempel pada kekuasaan yang pongah. Ada hasrat untuk kekuasaan yang ingin ditempuh dengan jalan pintas, dan itu sebenarnya tidak sesuai dengan spirit anak muda yang cinta pada idealisme, cinta pada nilai, cinta pada meritokrasi, sehingga ini sebenarnya ngandung kontradiksi pada dirinya sendiri. Pada anak muda cinta pada idealisme, tetapi yang ditempuh adalah jalan pintas. Itu pertama. Karena ini merupakan stempel pada kekuasaan yang berhasrat untuk berkuasa, maka kita menyaksikan yang sebenarnya selamat datang itu bukan selamat datang pada politik dinasti, tapi selamat datang pada politik Machiavelli. Machiavelli. Ini adalah pertunjukan satu politik yang Machiavellian, yang selalu berorientasi pada kekuasaan estetis. Memperlakukan kekuasaan semata-mata sebagai satu medan pertempuran untuk meraih dan mempertahankan kekuasaan. Kekuasaan itu dipisahkan dari etika, moral, dan nilai luhur bangsa ini. Berat sekali apa yang disampaikan oleh Mas Sukidi. Bang Fahri, gimana memperlakukan kekuasaan kok seperti yang disampaikan? Ya, pemilu itu kan perang zaman modern. Iya. Ya kan? Konflik yang dulu kita berperang dengan senjata, dengan pedang, dengan mesiu. Sekarang kita berperang dengan kata-kata. Tapi dia adalah perang. Di dalamnya itu pasti ada ketegangan-ketegangan yang saya katakan antara realitas di lapangan dengan standar yang kita sebut sebagai etika atau apapun gitu. Dalam perang itu ada glorifikasi tentang heroisme seorang pahlawan, tapi dia membunuh, berdarah-darah tangannya. Itulah perang gitu. Dia selalu memiliki dua sisi dan pemilu itu adalah peperangan. Kalau orang tidak percaya bahwa pemilu itu adalah peperangan, itu adalah perebutan kekuasaan secara sah dan konstitusional gitu. Iya. Tapi kita jangan memanas-manasi ini sebagai satu barang haram, ya, sebagai sesuatu yang tidak luhur gitu, dan mengembangkan kecurigaan yang berlebihan. Apalagi menurut saya, kalau ada ketidakdisiplinan kita untuk secara akademik membuat atau mentafsir terminologi-terminologi yang ada, itu lalu dinisbatkan secara serampangan, ya. Misalnya mendowngrade dinasti atau menegatifkan istilah dinasti. Dinasti itu darah. Gitu. Dinasti Hamengkubuwono sampai hari ini bertahan. Dan orang Jawa mengaguminya sebagai sebuah dinasti. Kenapa kok kita jadi mempersoalkan dinasti? Atau kalau dalam tradisi demokrasi adalah keluarga politik. Keluarga politik itu sama dengan keluarga pedagang, dengan keluarga yang lain-lainnya. Itu ya keluarga yang punya tendensi menjadi politisi. Keluarga Bung Karno, keluarga Nehru, keluarga Kennedy, itu keluarga. So what gitu, kenapa dianggap salah gitu loh. Bang Fahri menyebutkan pemilu itu perang, ada dinasti nggak salah juga kemudian, tapi perang dalam hukum humaniter juga ada yang namanya etika dan sebagainya. Mbak Pivit, sekarang sudah dibentuk MK Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Ada Prof. Jimli di situ yang disebutkan pernah menyatakan terbuka mendukung Pak Prabowo. Apa yang harus dilakukan publik kalau begitu? Ya, yang dilakukan publik jelas harus melihat ya bagaimana MK ini bekerja. Dan
Begini, saya mau tarik lagi sedikit soal aturan main atau tadi kalau kita katakan politik adalah perang, tapi memang perang pun ada Geneva Convention Ya, tuh. Jadi ada rule of the game-nya ada. Nah, menurut saya rule of the game ini yang sudah mulai teracak-acak oleh perilaku yang haus kekuasaan tadi. Nah, jadi kalau misalnya pertanyaannya Mas Tra, oke, jadi publik nih mesti ngapain? Bahwa sekarang ada keresahan ini, kegelisahan, sebagian kemarahan, buat saya itu bagus. Artinya ternyata tidak semua warga negara Indonesia ini tergila-gila dengan kekuasaan dan masih berpikir secara ada rasionalitasnya. Dan untuk anak muda nih terutama ya, sebenarnya kan keliru juga kalau kita maknai bahwa ini membuka jalan untuk anak muda. Nah, kita harus lihat core-nya. Anak muda ini adalah anak muda yang punya privilege. Kalau Anda tidak punya paman hakim MK, tidak punya ayah seorang presiden, Anda tidak mungkin juga umur 36 tahun jadi calon wakil presiden. Itu yang harus kita pegang betul juga tuh, jadi jangan salah kaprah. Iya, apa yang disampaikan Mbak Bivit itu bisa mengancam suara Pak Prabowo Gibran gembos. Sebagai pendukungnya Bang Panel, apa yang mau dilakukan untuk itu? Ya sebenarnya isu ini saya pikir udah selesai dan ini isu sebenarnya isunya Mbak Bibif ini. Ya, yang mengkonsumsi isu ini sangat terbatas sekali. Wah, karena faktanya banyak yang kemudian menunggu juga hasil putusan MK itu secara positif gitu ya. Yang kedua, kalau ditanya bagaimana dampaknya isu ini terhadap pemenangan Pak Prabowo dan Gibran, hari ini sangat luar biasa ya. Kami tadi sama-sama memulai dari Indonesia Arena GBK, luar biasa antusiasme para pendukung Pak Prabowo Gibran dan juga sebagian besar menunggu di KPU. Saya melihat ada genggap gempita yang luar biasa di mana partisipasi publik tersedot mengantarkan pendaftaran Pak Prabowo dan Mas Gibran ke KPU tadi. Saya melihat langsung bersama Bang Fahri juga tadi, ya gegap gempita rakyat itu luar biasa, antusiasnya, ya. Ini mirip seperti peristiwa 2014. Saya merasakannya di waktu 2014 dan di menjelang 2024 ini juga saya merasakannya. Saya merasakan itu. Ada gegap gempita yang luar biasa dari partisipasi rakyat dalam melihat Pak Prabowo Gibran, dan ini sebagai sebuah harapan saya melihatnya. Gitu. Harapan ya. Jadi yakin satu putaran dong. Insya Allah. Insya Allah. Oke, Prof Lely, susah ya menjelaskan pada publik sekarang ini komunikasi politiknya. Apa dampaknya kalau terhadap demokrasi di negara kita? Iya. Kalau tadi Bang Fahri udah bilang perang-perangan, memang politik itu adalah perang tak berdarah. Dan perang itu adalah politik berdarah, gitu ya. Jadi apa yang kita bicarakan hari ini, Mas Tra, kita yang berenam aja ini punya persepsi yang berbeda tentang satu topik, tentang politik dinasti. Konstruksi realitas hari ini yang disajikan di publik, yang katanya membuat bergetar tadi dan sebagainya, itu memang disediakan oleh banyak teori untuk menilainya. Misalnya Durkheim mengatakan konstruksi realitas itu kan bersifat subjektif, tapi bersifat objektif. Weber mengatakan enggak, dia objektif katanya gitu. Tapi George Herbert Mead mengatakan, itu kan sekedar simbolik rame-ramean itu. Lalu Berger Luckman menguncinya. Ini sebenarnya intersubjektif. Nah, inilah yang tengah kita lakukan hari ini. Bagaimana mempertemukan tentang apa tema tentang politik dinasti ini dalam dialog kita hari ini. Dan ini wacana, jangan lupa loh, media itu begitu cepat membentuk opini publik. Jadi jangan juga dikatakan tentang di MK itu sudah selesai. Buktinya kan ada yang menggugat gitu kan. Ada juga dibentuk Dewan Kehormatan, artinya belum selesai Mas gitu kan. Nah biarkanlah itu juga berkelindang berdasarkan 4 perspektif konstruksi realitas tadi. Sehingga semuanya terpuaskan untuk menjawab persoalan ini. Karena kalau tadi Bang Fahri juga mengatakan ini karena sistem yang salah.
presidensial threshold yang terlalu tinggi, kita nggak punya jalan. Bang Fahri yang dulu begitu kritisnya tiba-tiba nggak kritis lagi karena habis dapat penghargaan dari Pak Jokowi misalnya. Itu yang terjadi kan. Kenapa kalau bukan untuk anak muda? Nanti kan pemilu 2024 banyak anak muda yang akan terpilih. Betul. Lalu mereka bilang nih, presiden dan calon presiden harus bisa maju meskipun usianya 25 tahun. Mungkin semua akan menerima. Iya, Bang Fahri mungkin lagi. Tapi saya juga nanti akan bertanya pada Mas Sukidi. Jawaban Bang Fahri yang katanya tidak kritis lagi, kata Prof. Lely, akan kita dengarkan seusai jeda ini. Kembali lagi ke Satu Meja The Forum bersama saya Triagung Kristanto dan saya akan ke Bang Fahri lebih dahulu. Survei Litbang Kompas menunjukkan 60,7% responden mengatakan tampilnya Gibran adalah wujud dari politik dinasti. Gimana Bang Fahri mengkritisi temuan ini? Ya kalau lawan-lawan politiknya harusnya kan gembira ya. Jadi nggak usah stres gitu karena itu bagus kan beritanya gitu. Tapi saya kira saya sudah mengkoreksi tadi definisi dari terminologi dinasti politik itu agak misleading kalau kita terapkan dalam tradisi masyarakat demokrasi. Sebab dinasti itu bahasa kitanya, bahasa Indonesia itu wangsa. Wangsa itu adalah raja-raja, pewarisan kekuasaan karena darah. Ini nggak ada pewarisan karena darah, ini adalah pewarisan kekuasaan melalui pemilu seperti yang dikatakan oleh Pak Jokowi. Terjadi juga. Belum tentu menang. Pak JK pernah menyajukan ponakannya pada saat dia jadi wakil presiden kalah sama kota kosong. Pak Ma'ruf Amin kemarin ngajuin anaknya di Tangerang kalah itu. Kalah bisa kalah juga kok. Keluarga penguasa bisa kalah juga. Ini rakyat kok yang memutusin. Kenapa kita stres soal beginian ini gitu. Jadi itu satu ya. Makanya saya ingin membuat koreksi juga supaya kita tidak. Lagian juga saya baca konvensi perang ya. Aturan pemilu itu lebih ketat daripada konvensi perang. Dan penyelenggara pemilu kita ini terbuka, itu ada KPU, ada Bawaslu, ada DKPP. Dan koordinator dalam pemerintahan penyelenggara pemilu namanya Menko Polhukam. Pak Mahfud MD itu adalah penanggung jawab pelaksanaan pemilu. Dan dia sudah mengikuti proses ini termasuk membuat sistem dan aturannya udah lebih kurang setahun. Artinya sebenarnya karena dia juga maju sekarang, dia juga ngerti nih barang gitu. Apakah saya boleh mengatakan ini ada konflik kepentingan? Kan bahaya juga kalau semua dikonflikkan kepentingan. Saya dengan Ketua Mahkamah Konstitusi satu kampung. Saya kenal orang ini. Ini orang jalur masuk ke MK-nya, mulai jalur pengadilan. Ini hakim agama yang lurus. Tapi bahwa satu hari dia menikah dengan keluarga Pak Jokowi, kan enggak, dia sudah menunggu istrinya meninggal lama kok. Apa ini yang mau kita bahas ini ya kan, nggak disiplin kita ini dalam berteori gitu loh. Saya kira itu. Rakyat yang menentukan dan kemudian belum tentu juga, tetapi pada satu sisi kekuasaan itu seperti candu juga nampaknya. Siapa yang sudah menikmati akan kemudian ingin mengulangi menikmatinya terus. Apa begitu Mas Sukidi? Ya, saya kira ini satu praktek bagaimana the will to power, kehendak untuk berkuasa itu dipertahankan dan dirawat dengan berbagai cara. Karena itu saya menegaskan bahwa selamat datang politik Machiavelli karena ini mengandaikan bahwa cara melihat kekuasaan itu terlepas dari panduan moral, panduan etika, dan panduan nilai luhur bangsa. Efek dari politik Machiavelli ini adalah kepemimpinan yang disandarkan pada kelicikan, keculasan, dan mengabaikan satu prinsip yang ingin saya sebut sebagai prinsip meritokrasi. Dalam republik, ketika para pendiri bangsa memilih demokrasi, mereka berimajinasi bahwa ini adalah jalan terbaik untuk memberikan kesetaraan kepada semua warga negara. Bukan monarki. Nah, ini kita membayangkan, sekarang kita menyaksikan bagaimana sebenarnya republik ini didirikan dengan demokrasi, tetapi sebenarnya
berpikirnya dengan cara monarki. Oke. Sehingga demokrasi langsung dijadikan satu alasan pembenaran untuk merawat kekuasaan. Padahal kita tahu bahwa kekuasaan itu bekerja dengan intervensi dan pengerahan seluruh sumber daya negara untuk merawat kekuasaan itu sendiri. Mbak Bivit, apa bahayanya kalau kemudian mempertahankan kekuasaan dengan menggunakan semua instrumen demokrasi yang seharusnya berlaku adil, seharusnya imparsial dan sebagainya? Iya, jadi demokrasi itu kan semua ada pagarnya. Jadi kalau misalnya kita mau andaikan dengan perang tadi, memang betul pemilu itu ada undang-undangnya, ada KPU-nya dan lain sebagainya. Tapi kan kita juga kalau mau jernih melihat sebenarnya pagar itu tidak hanya hukum dan institusi penegakan hukum, tapi juga etik. Misalnya kita bisa marah sekarang ada perang Palestina dan Israel, perang ya, tapi kemudian banyak yang dilanggar, tapi tidak ada yang berlaku apapun, bisa dengan alasan, oh karena Amerika punya hak veto, misalnya begitu. Nah di kita, saya balikan ke kita juga tidak bisa hanya bilang, oh politik dinasti itu tidak dilarang. Seakan-akan hanya dengan itu, maka cara berpolitik yang seperti ini menjadi sah. Nah ini saya kira cara berpikir yang sama sekali menanggalkan moralitas dari politik. Nah dan saya ingin masuk ke soal seandainya, jadi kita tidak bisa melihat dinasti politik ini atau politik dinasti ini hanya dengan melihat hasilnya. Yang kita harus lihat adalah caranya. Cara yang dalam hal ini memang bukan soal darah, tapi dia memanfaatkan relasi elit dan budaya feodal yang memang dimiliki oleh masyarakat Indonesia. Itu yang dimanfaatkan oleh budaya feodal yang dimanfaatkan. Dan itu bagaimana Bang Panel sebagai projo yang mendukung Pak Jokowi dalam hal ini, apakah betul Pak Jokowi juga sedang mempertahankan sebuah feodalisme yang ada di negara kita? Ya kalau berangkatnya dari putusan MK sejak awal juga kami selalu menyampaikan dengan clear. Kami terkait putusan MK ini bukan pemohon, bukan apapun. Kita tidak dalam posisi pro dan kontra, ya. Dan kami selalu mengatakan bahwa posisi projo menghormati, ya, setiap upaya warga negara yang melakukan uji materi di MK karena ini kan mekanisme yang sah. Ya, ini mekanisme yang sah, bukan mekanisme yang terlarang. Jadi kami melihatnya apapun yang dilakukan warga negara ini bagian dari upaya warga negara dalam memperbaiki konstitusi. Dan projo posisinya menghormati apapun putusan MK. Dan hari ini MK sudah memutuskan itu. Kami tunduk dan patuh. Kalau kemudian ditarik-tarik dengan kecurigaan, dengan logika-logika konspiratif yang tidak ada faktanya, tidak ada buktinya, ini kan rumit, kesian ini. Nah saya pikir dalam kontestasi pemilu ke depan, udah 3 calon mendaftar, kita sebaiknya adu gagasan aja ke depan ini. Kita nikmati kita saja. pengennya begitu. Kita nikmati gitu saja adu gagasan dari ditarik-tarik ke belakang, calon. pakai logika-logika konspiratif, tuduhan-tuduhan. Ya kan? Namanya analisis politik bukan logika konspiratif. Tapi bagaimana mengkomunikasikan kepada masyarakat kita, pada rakyat kita, kepada anak muda kita, Prof. Lely, situasi yang terjadi sekarang ini? Iya, tadi kan bicara soal kekuasaan. Sebenarnya itu juga udah digariskan oleh banyak teori, terutama teori peran tuh Mas Ra. Ada pertanyaan, mengapa ia diributkan? Karena ia diperebutkan. Apa itu kekuasaan? Bahkan setingkat pemilihan kepala desa sekalipun orang bisa bunuh-bunuhan gitu demi kekuasaan itu kan. Memang yang dipertanyakan itu kemarin saya lihat kalau kita melihat gambar di judul kita hari ini Mas Ra di belakang itu kan ada Pak Jokowi dengan 3 anaknya gitu ya. Nah 3 anak ini seperti meluncur pesan, mozaik pesan politik dalam komunikasi itu. Jadi satu demi satu potongan pesan itu dilemparkan sehingga dia membentuk dinasti Jokowi. Kalau dinasti politik dibantah, bilang aja dinastinya Jokowi gitu kan. Ini menjadi adil. Jadi yang bertanyakan 2 hal sebenarnya tentang etika komunikasi politik dan integritas dalam komunikasi politik. Etika itu perkara melakukan sesuatu sesuai dengan hukum, aturan dan ketentuan yang berlaku. Katakanlah sudah selesai di MK. Kata Mbak Bibip memang benar
sudah final and binding. Artinya berlaku sejak diucapkan oleh MK. Dan itu dijalani oleh Gibran. Artinya sah. Secara hukum dia sudah melakukan sesuai etika itu. Tapi ada aturan dan ketentuan. Nah, aturan atau ketentuan itu boleh juga melekat pada partai politik yang ada di belakang Gibrannya sendiri. Kita lihat itu bagaimana bising-bising komunikasi politik di belakangnya itu yang terjadi. Mungkin saat ini banyak kekecewaan di mereka yang berada di PDIP terutama tentang bagaimana mereka mengawal misalnya mengusung Pak Jokowi 2014. Bang Fahri itu bagian dari partai yang begitu besar mengepung PDIP. PDIP cuma dengan Nasdem, PKB, lalu ada satu partai non-parlemen PKPI. Tapi mesin partai bergerak begitu cepat, begitu masif, sehingga membuat Jokowi terpilih. Itu saya menulis tuh di Kompas juga di majalah Gatra, saya tulis Jokowi dalam gestur kepemimpinan. Dia menang karena salah satunya Pak Jokowi itu menjadi media darling. Nah itu yang terjadi. Ketika Gibran mencalonkan diri jadi wali kota, saya menulis lagi di media, judulnya Gibran dalam pusaran politik dinasti. Saya jawab sendiri tulisan saya itu, ini bukan politik dinasti kata saya. Karena politik dinasti itu tentang hubungan darah tadi, hubungan kekerabatan. Tapi ingat itu kan kalau bicara soal hubungan darah berarti dinasti monarki sifatnya. Nah ini bukan dinasti politik monarki, tapi politik dinastinya Jokowi gitu loh. Jadi itu tadi yang dibicarakan dalam diskusi di kelas, kebetulan tadi ngajar dulu saya di 2 kelas. Diskusinya demikian seru, jadi ada 4 pandangan yang bertolak belakang yang saya sebutkan sesuai konstruksi realitas yang ada hari ini. Dan biarkanlah itu berlanjut terus sampai kemudian rakyat menerima kepuasannya untuk mendiskusikan ini. Dan mungkin tidak akan pernah selesai sampai siapapun yang terpilih jadi presiden. Nanti. Iya. Iya, Bang Fahri bagaimana mengkomunikasikan ini semua? Kami mengembangkan teori atau bukan teori lah, membaca realitas peristiwa politik, terutama karena ada 2 pertarungan antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo dalam 2014 dan 2019. Itu secara aklamasi para akademisi mengatakan itu telah menciptakan pembelahan. Sebenarnya pembelahan ini bukan cuma fenomena Indonesia, di banyak negara juga, tetapi di kita itu dianggap pembelahan ini agak berbahaya. Lalu kemudian Pak Prabowo dan Pak Jokowi memutuskan untuk bergabung sehingga mayoritas dari kekuatan politik itu ada pada blok pemerintah sekarang ini gitu. Nah rupanya itu baik karena kita akhirnya relatif sukses menghadapi COVID, menghadapi ketegangan di Laut Cina Selatan, kemudian ada perang Rusia-Ukraina, sekarang ini ada perang Israel-Palestina. Negara kita relatif termanage, inflasi termasuk yang paling stabil di dunia di Indonesia. Coba tanya para ekonom deh. Nah jadi kan itu baik, lalu kami mengatakan kenapa enggak rekonsiliasinya diteruskan. Nah problem kita adalah karena itu tadi, partai politik punya masalah ya, hubungan antara individu dengan partai politik itu di tempat kita ini kan tidak diatur dengan baik. Tidak ada kedisiplinan yang diatur sebagai political identity bahwa seorang itu mewakili partainya, mengajukan gagasannya dan menjadi pemimpin. Itu kan tidak ada karena thresholdnya dibikin tinggi. Akhirnya kita memerlukan simbol-simbol. Nah, bersatunya Pak Prabowo dan Pak Jokowi itu secara simbolik akhirnya kita mencari di koalisi tentunya ya, mencari orang yang bisa diterima oleh semua pihak. Ketemu Mas Gibran, ya akhirnya berarti dia adalah simbol dari rekonsiliasi dan legacy yang mau kita bangun ke depan. Rekonsiliasi akan dilanjutkan dan kita akan melanjutkannya setelah jeda berikut. Kembali lagi di Satu Meja The Forum bersama saya Tri Agung Kristanto. Tadi Bang Fahri mengatakan rekonsiliasi harus dilanjutkan, persatuan Indonesia harus dipertahankan, tapi bagaimana mengontrol kemungkinan penyimpangan kekuasaan, penyelewengan kekuasaan. Nah, sekalian juga menutup closing statement-nya Bang Panel Barus dan kemudian nanti dilanjutkan Bang Fahri. Ya, saya pikir putusan MK sudah final dan mengikat, kita patuhi, kita hargai itu. Yang kedua, sekarang waktunya kita kasih kesempatan kepada
seluruh anak bangsa yang terbaik yang akan berkontestasi di pemilu 2024 untuk beradu gagasan. Lalu yang ketiga, kita berharap pemilu 2024 ini menjadi ajang konsolidasi yang besar bagi bangsa ini. Supaya bangsa ini bisa lompat ke depan menjadi sebuah bangsa yang maju. Lalu terkait kritik apapun, saya pikir ini bisa menjadi masukan untuk perbaikan sistem politik kita ke depan, supaya kontrol atas kekuasaan yang dihasilkan melalui pemilu bisa lebih baik. Saya pikir itu. Oke, Bang Fahri, terima kasih Bang Panel. Saya menyaksikan dua pidato anak muda tokoh PDIP dalam setahun ini. Itu dua yang paling mengagumkan menurut saya, pidatonya Mbak Puan dan pidatonya Gibran tadi. Dua-duanya kader PDIP. Anak muda, tapi Gibran mungkin jauh lebih muda. Menurut saya kita harus merayakan bahwa tahun depan Indonesia akan dipimpin oleh kaum muda. Dan karena itu hari ini 4 hari lagi kita akan memperingati Hari Sumpah Pemuda. Saya kira juga harus dirayakan bahwa Indonesia yang mengglorifikasi demographic bonus, 60% pemilih kita kaum muda dan sebagainya itu belum secara serius meletakkan kesempatan bagi kaum muda. Apapun keputusan Mahkamah Konstitusi ini menurut saya itu pintu yang sudah dibuka lebar. Bahkan kami akan gunakan pintu ini lagi untuk membongkar presidential threshold dan parliamentary threshold. Karena azasnya bisa sama, bahwa pembatasan orang untuk bertanding dan siapapun dia yang yang mengalami karir dalam politik elektoral sehingga dia bisa suatu hari menjadi calon presiden, itu harus diberikan dan dibuka kepada semua hambatan lain. Presidential threshold, parliamentary threshold, ke depan harus dihapus. Biar orang seperti Fahri Hamzah dari kampung di Sumbawa bisa tarung juga. Bisa suatu saat Karena jadi presiden. partainya akan mencalonkan dia dan beradu dengan calon partai lain. Ini kan keangkuhan dari partai-partai yang melarang saya masuk. Sehingga kemudian mereka jadi korban karena Gibran yang maju. Rasain loh. Iya. Oke, Mbak Bivit, gimana mengontrolnya kalau gitu? Saya membayangkan ya, kita ini lomba lari. Ini kan dari tadi ngomongnya adu gagasan, berarti kita lomba lari. Tapi bayangkan bahwa garis startnya itu nggak sama. Ada yang udah agak maju, ada yang malah ke belakang sekali. Di mana tuh ketidaksamaannya? Karena posisi yang pengistimewaan. Seperti tadi, kalau Anda hanya anak muda, tapi Anda bukan anak presiden, sangat mungkin tadi, tidak akan, Bang apalagi Fahri ya, gitu. kalau misalnya Bang Fahri. Nah tapi selain titik start, bahkan yang saya khawatirkan adalah ketika nanti berlomba, juga ada ketidakadilan. Karena yang satu akan bisa menggunakan tangan-tangan kekuasaan, sementara yang lainnya mungkin minim tangan-tangan kekuasaan. Nah itulah yang saya khawatirkan sekali. Jadi kalau ngajak adu gagasan ya saya tentu saja setuju. Tapi kan kita mulainya juga tidak dengan gagasan. Tapi mulainya dengan penggunaan kekuasaan yang berlebihan. Mulainya dengan dugaan penyalahgunaan kewenangan dan sebagainya. Prof. Lely gimana? Ya, sebenarnya apa yang terjadi pada Gibran hari ini, itu sebenarnya adalah cermin dengan apa yang terjadi juga di daerah-daerah. Pada skala atau level yang lebih kecil. Tetapi karena pusat kekuasaan itu adalah modeling, gitu kan, apa yang terjadi pada Gibran ini menjadi seperti reinforcement gitu kan, meneguhkan kembali kekuatan untuk melakukan nggak apa-apa presiden kita aja gitu kan. Nah, jadi yang kita tagih adalah sekarang ini soal integritas. Integritas itu kan perkara melakukan sesuatu yang baik, itu ya, tidak peduli hukum apapun yang mengaturnya. Jadi kita tinggal menunggu dari ketiga pasang calon presiden dan wakil presiden ini, karena ini sudah selesai, gugatannya nggak mungkin dikabulkan juga barangkali ya, sudah bisa terbaca itu, kita menunggu integritas dari ketiganya, termasuk ketika misalnya Pak Prabowo terpilih bersama Gibran. Integritas menjaga demokrasi, saya dengan menarik nafas panjang. Bagaimana masa depan demokrasi kita kalau begitu? Masa depan demokrasi kita saya kira akan bagus kalau kita letakkan bahwa Republik ini didirikan oleh para ibu dan pendiri bangsa dengan menawarkan spirit kesetaraan kepada semua warga negara. Karena itu saya ingin melihat Indonesia sebagai negara yang mempromosikan spirit kesetaraan itu.
Lah spirit kesetaraan itulah yang harus kita junjung tinggi agar setiap warga negara apapun backgroundnya itu memperoleh kesempatan yang sama berdasarkan merit system. Bukan berdasarkan nepotisme yang berakhir pada privilege yang dimiliki oleh anak dari Indonesia. Karena itu efek dari meritokrasi itu adalah inilah faktor kunci kemajuan satu negara. Amerika, para pendiri bangsa Amerika, Thomas Jefferson dan kawan-kawan melihat diri mereka sebagai man of merit. Singapura, Lee Kuan Yew sejak awal, sejak tahun 1970-an meletakkan Amerika itu sebagai negara meritokrasi. Karena itu mereka yang pintar, mereka yang berpendidikan, mereka yang punya kecakapan, mereka yang berbudi luhur, punya karir yang cukup cemerlang di Singapura. Lah, Republik ini harus disandarkan pada prinsip meritokrasi ini. Agar apa? Agar warga negara yang baik, yang punya budi luhur, yang punya etika, yang punya visi tentang gagasan Indonesia ke depan, ikut serta dan diberikan kesetaraan yang sama untuk menata Republik ini ke depan. Iya, politik dan kekuasaan memang membuat seperti candu. Bahkan kita yang tidak memegang kekuasaan pun juga menikmatinya, membicarakannya dengan tak habis-habisnya. Dan saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Mas Sukidi, Prof. Leli, Mbak Bivit, Bang Fahri, dan Bang Panel yang sudah hadir pada malam hari ini di satu meja The Forum. Dan kita memang harus bersama-sama menjaga negara ini dan tetap mengontrol kekuasaan. Dan tak ada yang salah dengan anak muda yang ingin berkuasa. Juga tidak ada yang salah dengan orang tua yang menginginkan anak-anaknya melanjutkan pekerjaan yang sudah dilakukan selama tak melanggar aturan dan menyalahgunakan kekuasaan. Namun di atas beragam aturan itu dan undang-undang ada etika dan asas kepatutan. Juga ada nilai dan norma yang seharusnya menjadi rujukan. Idealnya setiap pemimpin bisa menjadi negarawan yang mengedepankan kepentingan bangsa dan negara, bukan yang lainnya. Sukseskan pemilu 2024 dan pastikan tetap di Kompas TV, independen, terpercaya untuk mengikuti perkembangan berita berikutnya. Demikian satu meja The Forum malam ini. Sampai jumpa pekan depan. Selamat malam dan terima kasih semuanya.